Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Bulan lalu, XRP cetak all-time high baru setelah bertahun-tahun kewalahan. Republik Rupiah bukan penggemar XRP berat, kalau kalian sudah ngikutin kami dari lama pasti tahu, dan tidak punya asetnya di portofolio. Juga nggak berencana untuk beli, tapi karena setiap minggu di live stream itu banyak yang request, kita jadi buatin aja videonya tentang XRP belakangan ini. Dan kita bakal fokus ke konteks hari ini itu di treasury crypto yang pada akumulasi XRP secara publik. Ada berapa banyak? Apakah membuatnya jadi lebih legit? Tonton sampai akhir. Let's go! Oke guys, jadi XRP itu sebenarnya bukan pilihan yang biasa untuk aset treasury publik. Kan biasanya ya Bitcoin, Ethereum, Solana pun masih make sense. Karena XRP itu nggak menawarkan yield staking, nggak ada. Status legalnya juga masih diperdebatkan hukum sampai tahun 2023, baru banget jelas. Dan secara historis itu dipegang sama segelintir ordal aja. Yang itu entitasnya privat, ada banyak red flag. Pokoknya bukan yang masuk dalam kategori yang menurut Republik Rupiah itu layak untuk diinvestasikan jangka panjang. Tapi di tahun 2025, XRP masuk ke arena treasury corporate. Karena ada satu perusahaan yang namanya menonjol, itu taruhan ke XRP signifikan dan percaya ada potensi strategis. Namanya Vivo Power International. Ini dia sahamnya publik juga, ada namanya ticker tuh VVPR, dan sebelumnya ini perusahaan yang fokus di industri energi. Nah, mereka tuh pivot di awal tahun 2025 dengan modal 121 juta dolar untuk akumulasi XRP. Menariknya, ini didanai secara privat oleh anggota keluarga bangsawan Saudi. Dan ekspektasinya dia mendanai pembelian lebih dari 50 juta token XRP. Valuasinya di kisaran harga 2,2 dolar pas diumumin ini di awal tahun. Dan dengan jumlah itu, sebenarnya Viva Power bakal mengontrol 0,1% supply total XRP lah sekitaran. Jadi entitas yang megang XRP terbesar yang diketahui publik. Kalau yang privat, ya itu dia odal-odal yang kita nggak tahu. Kemudian ada perusahaan kedua yang namanya Wellgistics. Ini juga ada sahamnya publik, tickernya WJRX. Itu mengintegrasikan XRP ke dalam struktur modal dan operasinya mereka. Di awal tahun 2025 mereka ngajuin utang 50 juta dolar untuk mendanai akumulasi XRP sebagai treasury, sama buat jalur pembayaran bisnis mereka katanya yang pakai XRP Ledger. Jadi token ini aset strategis dalam logistik dan rencana fintechnya mereka. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ke strategi yang pertama tadi, perusahaan treasury Vivo Power, itu kontras banget ya sama model Ethereum. Karena kan nggak ada yield staking, dan XRP itu nggak ada penghasilan validator, nggak ada portofolio yang terdiversifikasi. XRP ini bener-bener taruhannya satu aset, seluruhnya didanai, mereka nerbitin saham, terus tujuannya biar perusahaan itu pivot. Mereka reorientasi dari bisnis tradisional ke bisnis kripto. Nah, Vivo Power itu mengumumkan sih, rencananya memang mereka pengen keluar dari yang sebelumnya itu bisnis tenaga surya. Kalau misalkan kita ngeliat di websitenya mereka, ini fokusnya di industri energi, jadi fokus kripto gitu, mengejar inisiatif fintech sama infrastruktur yang pakai XRP Ledger. Ya mungkin karena hukum dan regulasi juga kan, Juli 2023 XRP akhirnya nggak dianggap sekuritas lagi di Amerika Serikat, makanya mereka langsung ngejar Vivo Power ini jadi kayak yang pertama. Sementara kalau Ripple Labs itu ya memang udah holder XRP terbesar, cuman kan privat dan kita nggak pernah tahu dari dulu red flagnya itu centralized, dipegang mereka kebanyakan tapi jumlahnya berapa nggak pernah diungkapkan. Nggak ada perusahaan publik selain Vivo Power yang ngejar akumulasi XRP-nya tuh segede ini. Padahal kalau misalkan kita ngomongin ya, sebelum pendanaan itu market cap-nya Vivo Power tuh jauh banget loh, di bawah ukuran deal-nya. Jadi artinya perusahaan itu bener-bener rekonstruksi dalam semalam jadi kendaraan treasury aset digital. Nanti kita bakal lihat lebih lanjut tentang XRP Ledger ini. Nah, perusahaan yang kedua kita sebutin tadi kan Wellgistics Health. Kalau yang ini sebenarnya perusahaan logistik farmasi. Mereka pengen bentuk inisiatif XRP untuk ningkatin operasional katanya karena blockchain-nya murah, instan. Ya, itu karena centralized dan tidak trustless.
Tapi jumlah total pembelian XRP belum diungkapkan di sini. Dan kata pemimpin internalnya mereka sih maksud strategis ya dengan Ripple itu bukan cuman infrastruktur, tapi sebagai mitra keuangan. Nah, detailnya kayak apa lebih lanjutnya mungkin nanti kita lihat. Untuk Vivo dan Wellgistics sendiri itu melambangkan lebih dari 170 juta dolar ya modal yang dikumpulin untuk fokus akumulasi treasury dan hubungan dengan infrastruktur XRP Ledger. Maksud dan tujuannya sih berbeda ya dengan treasury-nya yang Ethereum, karena tidak seperti ETH atau Sol yang kayak tadi kita sebutin, nggak menawarkan yield, nggak ada insentif untuk hold. XRP Ledger juga mekanisme konsensusnya itu tidak bayar validator mereka gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada penghasilannya, nggak ada distribusi reward untuk staking. Sebagai treasury pun itu entitas pada nggak dapat sumber penghasilan gitu. XRP jadi harus ada posisinya kenapa orang megang, ya kalau harganya naik. Atau potensi strategis yang tadi orang-orang percaya XRP Ledger bakal spekulasinya dipakai internasional, mungkin dipakai global. Kalau misalkan kita lihat ya, spekulasinya memang jadi heboh dan headline cuman karena ada dipimpin investasi Pangeran Saudi. Cuman kan saya sendiri juga nggak tahu tentang seluk-beluknya dan yang lain lebih detail itu. Intinya dalam kasus Vivo Power sih perusahaan dan investornya mandang XRP itu jadi taruhan masa depan gitu, kayak jangka panjang. Dan mereka pengen taruhan ke pasar berkembang. Katanya yang bank tradisional kurang efisien mungkin bisa pakai XRP Ledger jadi infrastruktur keuangan internasional. Dan pandangan mereka mungkin bukan nyari yieldnya ya XRP itu, tapi nanti dipakai tuh arsitektur pembayaran lintas negara, yaitu keyakinan di masa depan. Nggak tahu bakal terjadi apa nggak, karena kalau ngelihat rekam jejak yang sudah lama di pasar kripto pasti tahu XRP itu nggak pernah dapat kerjasama TradFi yang bener-bener berarti selama siklus-siklus sebelumnya. Keamanan blockchain-nya pun bergantung sama ordal, nggak ada proof of work atau proof of stake, distribusi supply tokennya tuh kacau, perusahaan yang mendukung di siklus sebelumnya sih juga ketimbun masalah legal, karena dulu urusan sekuritas dan lain-lain. Nggak ada privasi juga. Sementara kalau kita ngeliat di tahun 2025 ini, di siklus ini ada makin banyak blockchain yang lebih canggih daripada XRP Ledger untuk pembayaran internasional, integrasi keuangan global, dan mereka itu ada beberapa yang lebih desentral, ada yang mendukung privasi, pokoknya jauh lebih legit. Jadi regulasi pun mendukung kelahiran blockchain khusus stablecoins malah kayak Plasma ini. Terus ada yang baru tadi si Circle juga bikin ARK. Jadi sebenarnya bukan cuma regulasi mendukung beberapa perusahaan kayak Ripple doang aja yang akan diuntungkan. Itu pun kalau berhasil. Sedangkan nama-nama di sini investor, backingan dan lain-lainnya lebih crypto native. Dibangun nama penerbit stablecoin USDC, USDT, bahkan ada rumornya fintech yang kayak Stripe itu didukung Paradigm untuk bikin blockchain L1 khusus juga namanya Tempo. Jadi kesimpulan penutupnya adalah dalam konteks perusahaan treasury crypto publik, XRP itu memang beda daripada BTC, ETH atau bahkan Sol. 100 jutaan dolar modal tadi yang didukung sama keluarga bangsawan Saudi itu jadi bukan alokasi pasif atau peluang untuk trading gitu. Mereka sengaja beli banyak untuk mengubah identitas perusahaan mereka, mendukung potensi XRP Ledger di masa depan. Tapi ternyata sejauh ini masih belum ada banyak hal yang berubah dari video-video lama kami tentang opini soal XRP. Jadi masih tetap bukan dalam pertimbangan untuk portofolio RR. Dan token XRP jadi taruhan strategis untuk mereka yang percaya mungkin di masa depan nanti negara berkembang pakai, infrastruktur fintech di luar wilayah barat mungkin pakai. Dan dalam model ini XRP jadi bukan aset cadangan kayak BTC atau ETH, dan bukan jadi fondasi operasional kayak treasury-nya Sol. Kalau misalkan berikutnya kita mau bahas treasury crypto altcoins, kan kemarin sudah sering ya, BTC sering, Ethereum sudah, sekarang XRP. Yang berikutnya lagi Solana, kalau tertarik coba kalian request di bawah. Menurut saya mungkin XRP nggak bakal diminati banyak entitas treasury, tapi ada beberapa yang memang sengaja suka. Jadi pasarnya beda, modalnya beda, nggak begitu crypto native, yang yakin-yakin aja. Bergantung sama regulator juga sih. Oke guys, sekian hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers.